Nggak usah saya jelasin ya. Oh gitu ya. Pasti sudah mengenal dan juga sudah mensupport passion saya, dan juga saya sangat bercita-cita, sangat pengen banget berkontribusi dengan negeri dengan jadi perwakilan Indonesia bagi kancah internasional. Negara mana yang pengen dituju? Kalau negara mana, saya pengen banget Spanyol. Oh, Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. oh, oke. Yang lain lagi ada yang pengen kerja di luar negeri? Jadi kalau misalnya setahun mas, setiap tahun juga ada sekolah itu di kuliah sudah di luar negeri. Iya. Oh iya. Jadi yang sebelum aku juga ke Oh sana. iya, iya. Yang lain lagi siapa yang pengen kerja di luar negeri? Coba yang sebelah sini. Ada? Iya. Ayo iya silakan. Pak, terima kasih atas kesempatan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Samuel Aritona dan di program studi S1 Informatika angkatan 2021. Saya sendiri ingin bekerja di luar negeri, terutama di daerah di negara Singapura dan Taiwan dan Cina. Dikarenakan posisinya untuk sekarang teknologi di Singapura, Taiwan dan Cina sangat berkembang pesat. Jadi saya ingin bekerja sambil mengeksplor teknologi yang baru dan kalau bisa saya bisa ke Indonesia untuk mengembangkan Indonesia. Terima kasih Pak. Sekarang yang dipelajari apa? Pengembangan jurusannya Pak dari informatika Pak. Satu lagi siapa? Yang cewek mungkin yang pengen kerja di luar negeri. Ada nggak? Iya. Mahasiswi yang tidak nikah ke luar negeri. Langsung bukan kita. Nggak ada. Mungkin anu mas. Tapi untuk boleh juga ada pertanyaan mahasiswa kepada Mas Gibran dan juga kepada saya. Ini teknologi tadi Mas Gibran juga mengatakan teknologi ada sinyal yang kencang cari waktu sampai 5G. Nah kira-kira menurut Mas Gibran bagaimana cara mahasiswa muda orang muda sekarang bisa berinovasi di teknologi seperti yang Mas Gibran lakukan? Inovasi apa? Inovasi seperti pembangkit listrik tenaga sampah, solar katanya ada. Oh iya, itu ada bukunya ya. Nggak usah saya jelasin ya. Oh gitu ya. Nanti Pak Jaya di saya ini semua kota punya masalah persampahan gitu. Ya kan? Ya, sehari kan pasti ada ribuan ton sampah yang dibuang. Jadi sampahnya mau diapakan? Nah di situ baru 2 minggu lalu saya harus juga. Jadi kalau di Solo sampahnya diolah lagi menjadi listrik. Ya PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Nanti kalau mau ada yang studi banding bisa ke sana. Kita ini apa? Sebentar kotanya juga ada. Ya, oke, baik teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, tadi kita lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang wapres negara kita, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun susah dalam menjawab pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa. Jadi di sini teman-teman kita lanjutkan, kita lihat apa yang disampaikan di sini, bahwasanya kemarin 10 tahun hancur, sekarang punya wapres pelongo-pelongo. Artinya di sini teman-teman, yang katanya kemarin 10 tahun hancur artinya selama Joko Widodo menjabat ataupun memimpin negara kita selama 10 tahun ataupun kedua kali periodenya. Jadi sekarang punya wapres yang pelongo-pelongo seperti si Gibran Rakabuming Raka, ya, yang tidak bisa menjawab ataupun susah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun pertanyaan dari para mahasiswa. Jadi membuat negara kita dalam hal ini membuat menjadi malu karena punya wapres seperti Gibran Rakabuming Raka. Kemudian di sini disampaikan mau jadi apa negeri kita ini? Punya wapres tidak kompeten dan tidak berkualitas. Selamat buat mereka yang memujanya. Nah, artinya teman-teman di sini banyak sekali netizen ataupun masyarakat menyatakan bahwasanya mau jadi apa negara kita ini ke depan ya, karena punya wapres yang tidak berkompeten ya dan tidak berkualitas, tidak berkapasitas, pemikiran yang terbatas ya.
Bahkan pengalamannya, kita lihat saja si Gibran ini sepertinya saja seperti pengalaman anak kecil ya. Katanya si Gibran ini dia sekolah di luar negeri di Singapura, namun pengalamannya begini yang membuat negara kita menjadi malu ketika mempunyai wapres seperti si Gibran Rakabuming Raka ini. Nah, tentunya dalam hal ini kita jadikan ini sebagai pembelajaran ataupun pengalaman ke depan ketika ke depan kita melihat lagi ataupun melaksanakan pilpres ataupun pemilihan presiden dengan wakil presiden. Jadi kita lihat siapa saja orang-orang yang mampu dan yang layak dan pantas menjadi pemimpin negara kita. Jangan seperti si Gibran Rakabuming Raka ini yang hanya pelongo-pelongo ya, tidak melaksanakan tugasnya ya. Memang dia melaksanakan tugas tapi dia masih kurang-kurang ya. Bahkan dia kayak nggak ada pengalaman gitu ya. Bahkan dia seperti anak kecil kita lihat ya. Kayak yang orang tidak waras. Jadi ini teman-temannya disampaikan di sini bahwasanya itu pendidikan adalah wawasan pengetahuan, diskusi tidak bisa dibohongi. Kapasitasnya sebagai wapres modal dukungan bapaknya dan pamannya. Artinya di sini teman-teman disampaikan bahwa pendidikan, wawasan dan pengetahuan itu diskusi tidak bisa dibohongi ya. Dan kapasitasnya sebagai wapres itu adalah karena modal dari dukungan bapaknya si Jokowi, begitu juga dengan pamannya si Gibran. Makanya si Gibran Rakabuming Raka diangkat sebagai wapres negara Republik Indonesia karena ada dukungan dari ayahnya sendiri si Jokowi ya sebagai mantan presiden negara kita, begitu juga dengan pamannya yang bisa mendukung si Gibran Rakabuming Raka menjadi wapres negara kita. Nah, kemudian di sini teman-teman, jangankan mahasiswa yang nanya anak SD, yang nanya saja tidak bisa jawab malah narik tangan marah kayak anak TK direbut mainannya ya. Nah, di sini ya disampaikan teman-teman, Gibran dan keluarganya pasti tidak punya ketenangan ya batin meskipun punya kekuasaan dan harta melimpah. Bagaimana tidak kalau tiap hari jadi ejekan melimpah, bagaimana tidak kalau tiap hari diejek-ejekan dan diolok-olok oleh semua lapisan ya se-Indonesia. Nah, mereka itu tidak punya perasaan, cuek, bebek, yang penting jabatan, jadi mereka tenang-tenang aja dan nggak ada masalah batinnya. Jadi teman-teman disampaikan di sini, mereka sekeluarga itu gerombolannya masih besar kepala karena duitnya banyak ya, bisa diatur dunia ini, percayalah ya. Nah, kemudian teman-teman kita lihat di sini disampaikan pas ketika ijazah diragukan, otak pun dipertanyakan. Hentikan ya, tolong hentikan, udah tidak tahan lagi melihat pengen bisikin di kupingnya, udah pulang aja, pura-pura bilang istri saya tiba-tiba sakit ya. Itu karena sakingnya malunya para netizen menyatakan hal demikian dengan Pak Gibran Rakabuming Raka, karena kenapa tidak bisa menjawab ataupun susah dalam menjawab pertanyaan, kan membuat itu adalah suatu yang membuat memalukan. Dan sebagai wapres juga ya, bahkan jabatannya yang tertinggi, namun tidak bisa menjawab pertanyaan dari mahasiswa ya. Kemudian mahasiswa jangan sampai ketularan pelongo-pelongo, hati-hati ya. Nah, disampaikan di sini teman-teman, pemimpin model gini rakyat yang menerima imbasnya lebih hancur ekonomi rakyat ya. Kok bengong ya ditanya mahasiswa, Gibran lo nggak level sama mahasiswa, ternyata cuma tamatan SMP ya. Nah, teman-teman, dulu waktu debat wapres memang kelihatan lancar jawabannya ya, karena materi pertanyaan dan jawaban sudah disiapkan sebelumnya karena dia anak dari presiden sendiri ya. Sekarang pertanyaan langsung dari mahasiswa kelihatannya nol ya, kelihatannya dia tidak punya waras gitu ya, yang tidak bisa menjawab pertanyaan ya. Kemudian teman-teman, mahasiswa ini mah kalau benar mahasiswa mana mau datang-datang pasti sudah tahu kalau wapresnya kualitas public speaking dan ilmunya hancur. Jadi sekarang udah punya rasa malu, selama ini sekeluarga tidak punya urat malu. Jadi negara besar punya wapres kayak gini sangat-sangat memalukan ya. Nah, jadi teman-teman, cari kerja susah, sudah dapat kerjaan jadi wapres rugi dong kalau mundur. Jadi gaji jelas, pengawal, kendaraan, rumah dinas dan lain-lain telah disiapkan ya. Dan itu semua uang pajak rakyat buat gaji dia ya, cuma modal muka tebal aman ya. Nah, lihat tuh ya, cara pegang mic menunjukkan rasa grogi dan buntu pikirannya, tidak mau masih. Nah, artinya teman-teman, banyak sekali rakyat ataupun netizen melihat ataupun menilai si Gibran ini dalam caranya pegang mic aja menunjukkan rasa grogi ya.
dan buntu pikirannya. Mungkin si Gibran Rakabuming Raka ini mungkin butuh atau waktu ataupun proses ketika menjawab pertanyaan, ya dipikirkan dulu sebenarnya ini teman-teman, sebagai wapres negara kita ataupun sebagai wakil presiden itu seharusnya tidak perlu lagi waktu ataupun proses ya. Semua itu ada di otak ya. Makanya harus dipilih sebagai wapres itu adalah seorang yang cerdas, pandai-pandai, bahkan berkapasitas, berkualitas ya. Itulah dia kalau yang dibilang gentleman, dia orangnya langsung ditanya, langsung dijawab, dan jawabannya begitu tepat ya. Namun Gibran Rakabuming Raka ini ya, kayaknya grogi, kayaknya tidak tahu apa-apa ya. Nah, kemudian teman-teman sok mendengarkan penanya, tapi otaknya tidak nyambung. Inilah cara Allah memalukan keluarganya. Nah, di sini teman-teman kita lihat dalam video tersebut tadi, Gibran Rakabuming Raka dia sok dengarkan penanya ataupun dengarkan tanya-tanya dari mahasiswa, namun otaknya itu sebenarnya tidak nyambung, bahkan dia tidak mengerti sama sekali ya. Dia kayak bingung gitu, grogi ya. Nah, inilah membuat negara kita malu ketika ini dilihat oleh negara-negara tetangga kita yang tidak bisa menjawab pertanyaan adalah wapres negara kita Republik Indonesia. Nah, kemudian pikiran kosong dan pepesan kosong, inilah pemikiran lontong sayur. Jadi dibilang keliruan sembarangan, akhirnya nyasar ke kampus kan, dia bingung kan, diajak diskusi sama mahasiswa termul gimana, gak seru jagain anak juga hanya molor. Jadi di sini disampaikan teman-teman, bangsa Indonesia seolah-olah tidak ada orang lagi, ditanya saja pelongo-pelongo pertanyaannya, A dijawab B, aduh capek deh. Jadi rakyat dipaksa suruh bayar pajak, tapi kalau cuman buat ngasih gaji pejabat yang kayak gini, ya membuat negara kita menjadi rugi. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya.